Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita bersuka cita pagi ini. Kita sudah dibangunkan Tuhan. Kita menerima kesehatan yang baru, kita menerima berkat yang baru. Dan saat ini tiba saatnya untuk kita memuji muliakan nama Tuhan, kita beribadah bersama. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa sebentar. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan berkat yang baru dari Engkau setelah kami beristirahat malam tadi. Ya Bapa, pada pagi yang indah ini kami mau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan seutuhnya diri kami untuk beribadah, memuji muliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya Bapa, kami mau siapkan hati kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita memuji muliakan nama Tuhan, kita mau angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa nyatakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi bila Allah, amin. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah
Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dibakar oleh semangat Tuhan pagi ini dengan memuji Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, sebentar lagi kita mau membuka hati kita. Kita mau terima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru kita. Mari teman-teman, kita mau mengawali perenungan firman pada pagi hari ini dengan satu pujian ini, Lingkupiku. Naungiku Tuhan, dalam kuasa. nyatakan lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami puji, Allah kami sembah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami percaya pada pagi hari ini, kami percaya sungguh-sungguh Tuhan bahwa hanya di dalam Engkau-lah kami mampu untuk melewati segalanya. Bahwa hanya di dalam Engkau-lah Tuhan sumber kekuatan kami. Di dalam tangan-Mu kami aman, di dalam tangan-Mu kami beroleh kemenangan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih kami pagi ini boleh menerima kekuatan yang baru, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami beroleh lebih lagi kekuatan yang baru. Dan kami boleh dikuatkan, kami boleh diubahkan melalui setiap firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi anak-Mu, guru kami, hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui setiap perkataannya muncul hikmat-Mu Tuhan, dan kami boleh memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di ibadah online HW Teens. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai membuka diri untuk mau dipulihkan oleh Tuhan. Nah, setelah kita mau membuka diri dan dipulihkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya mengatakan, oh aku sudah dipulihkan oleh Tuhan loh, ya sudah. Aku berhenti saja di situ karena aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak ingin kita seperti itu saja. Hanya berhenti pada pemulihan diri kita, pemulihan dari trauma kita, pemulihan dari perasaan bersalah kita, maupun hal-hal yang mengganggu kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu hubungan kita dengan sesama kita, atau bahkan mengganggu dalam diri kita sendiri. Tuhan mau selain kita membuka diri dan dipulihkan, kita juga bersama-sama dengan Tuhan menikmati kembali kasih anugerah Tuhan itu. Bersama-sama kita kembali bersama-sama kembali bertumbuh di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, perjalanan kasih bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan itu, berjalan bertumbuh bersama Tuhan itu? Pada pagi hari ini kita akan belajar dua hal. Tema kita hari ini adalah ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Apa hubungannya dengan cara kita untuk bisa bersama-sama berjalan bersama Tuhan dengan tema kita pagi hari ini, ikat pinggang, sabuk. Apa hubungannya? Baju sirah, emang sekarang masih zaman perang. Kok kita harus belajar dari baju sirah? Tapi kita bisa belajar tentang dua hal ini lewat dari satu orang tokoh yang pasti kalian sudah kenal. Sangat kalian kenal. Kalau kakak mengatakan dua kata ini, kalian pasti langsung mengerti siapa yang dimaksud. Yaitu kita cluenya ya, Bahtera. Bahtera atau perahu deh. Kalau misalnya Bahtera masih enggak ngerti, kita pakai kata perahu besar. Sudah mengerti kan siapa yang dimaksud? Ya, kita akan belajar dari tokoh seorang bapak bersama anak-anaknya. Kita akan belajar dari Nuh. Mereka satu keluarga ini, Nuh dan keluarganya, dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu mau untuk ikut perjalanan bersama Tuhan. Walaupun di dalam sekelilingnya, teman-temannya atau mungkin keluarga-keluarganya yang lain tidak mau bersama-sama mengikut Tuhan, tapi dia mau belajar, mau sama-sama untuk dibimbing oleh Tuhan. Nah, mari kita akan mulai ikat pinggang kebenaran. Apa maksudnya ikat pinggang kebenaran ini? Yang dimaksud di sini adalah ikat pinggang ya. Mesti kalau kalian pergi sekolah lah, paling tidak pergi sekolah, kalian akan menggunakan sabuk. Ya, kalau ikat pinggang rasa kurang familiar, kalian akan bisa kata sabuk. Sabuk ini dimaksudkan untuk mengencangkan celana atau mengencangkan rok kalian. Supaya tidak
melorot atau jatuh pada waktu kalian berjalan, pada waktu kalian berlari-lari. Dan ini sama seperti yang ingin Nuh berikan, ikat pinggang. Ikat pinggang di sini dimaksud adalah dia mengikat. Mengikat maksudnya Nuh ini adalah mengikatkan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan katakan kepada dia. Pelajaran yang Tuhan berikan kepada dia, itu dia ikat di dalam hatinya, dia ikat di dalam hidupnya bersama keluarganya untuk dia bisa mengikutinya, untuk dia bisa melakukannya. Misalnya perintah Tuhan, yang paling terkenal itu tentang pembuatan bahtera ya. Tuhan mengatakan di dalam, kita baca di Kejadian 6 ayat yang ke-14. Dituliskan seperti ini, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau, ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Oke, ini masih ada kelanjutannya, kita berhenti di sini dulu. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah perahu. Yang mana perahunya itu ada aturannya, harus dari kayu gofir. Panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Dan Nuh mengikutinya persis seperti yang Tuhan kehendaki atau Tuhan katakan. Kalau misalnya Nuh tidak mengikatkan dirinya pada perintah Tuhan. Misalnya dia, tadi mintanya 150 hasta panjangnya. Kurang kayaknya kurang besar. Aku mau 200. Dia melebarkan sendiri. Atau dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Apa yang akan terjadi kemudian? Tapi kan Nuh tidak melakukannya. Dia taat kepada perintah Tuhan. Ya 150 disuruh 150 ya dia melakukannya 150. Disuruh 30 ya dia melakukannya 30. Nuh taat kepada perintah Tuhan. Oke, itu yang pertama tentang ikat pinggang. Yang mengajarkan kita untuk mengikatkan diri atau berkomitmen kepada perintah Tuhan. Berkomitmen untuk setia di dalam pengajaran firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, jangan berbohong, kamu harus belajar untuk tidak berbohong. Atau Tuhan meminta kamu untuk mengasihi temanmu, belajarlah untuk mengasihi temanmu. Mungkin itu sulit pada awalnya. Tetapi dengan kita terus meminta pertolongan Tuhan, dengan kita terus belajar untuk mengasihi teman kita, atau saudara kita, atau bahkan musuh kita, Tuhan pasti menolong kita untuk bisa melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari dari Nuh adalah tentang baju zirah kebenaran. Apa maksudnya? Ini kan sudah bukan zaman perang, kenapa harus ada baju zirah? Yang lengkap tuh, yang menutupi seluruh tubuh kita. Apa maksudnya baju zirah? Baju zirah keadilan, bukan kebenaran, maaf, keadilan. Maksudnya di sini adalah baju zirah itu kan melindungi tubuh kita ya dari, kalau dulu tuh buat dari serangan benda-benda seperti tombak atau ada pedang, itu melindungi kita. Sama halnya dengan yang dimaksud dengan baju zirah kebenaran ini. Dia keadilan maksudnya, dia juga melindungi, menjagai diri kita. Menjagai dari apa? Menjagai dari perasaan dendam, perasaan yang tidak seharusnya kita miliki terhadap orang lain. Misalnya iri, dengki, atau marah. Dan juga perasaan-perasaan ingin melakukan yang bukan Tuhan inginkan. Bukan Tuhan kehendaki. Kita belajar dari Nuh, apa yang bisa kita pelajari tentang menjaga hidupnya. Menjaga hidupnya. Kita belajar bahwa di dalam kisah Nuh, di dalam kondisi Nuh, pada zaman Nuh itu tidak didapati seorang pun yang melakukan apa yang baik, apa yang sesuai dengan perintah Tuhan, kecuali
Nuh dan keluarganya. Nuh tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Nuh tetap belajar untuk dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Tetapi sekitarnya kan tidak ada satupun yang didapati seperti itu. Ada perasaan yang kok aku sendirian ya. Aku satu-satunya nih yang datang kepada Tuhan untuk berdoa. Kok aku cuman sendirian ya. Cuman ada aku, yang lainnya itu tidak melakukannya. Yang lainnya itu seperti merampok saudaranya sendiri. Atau mungkin bisa kemudian mencuri milik orang lain. Kemudian berlaku tidak adil terhadap saudaranya. Dan yang lain-lain. Tapi Nuh berbeda, dia tidak sama seperti mereka. Ada perasaan yang berbeda. Aku sendirian. Aku sendirian saja ya. Bagaimana kalau misalnya aku sama seperti mereka, jadi aku merasa, oh aku punya teman loh. Aku punya teman untuk mencuri. Aku punya teman untuk membuli orang lain. Seperti itu. Tapi yang Nuh lakukan adalah dia tetap menjaga hidupnya, menjaga dirinya dari semua itu. Dia tidak ikut-ikutan untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia tetap kepada apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 7 dan 8. Bunyinya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hal inilah yang berbeda dari Nuh. Walaupun sekitarnya itu sangat jahat di mata Tuhan, tapi dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena dia tetap mau untuk setia di dalam Tuhan. Tetap mau untuk menjaga kesetiaannya. Tetap mau menjaga kekudusannya. Dia tidak terpengaruh dengan sekitarnya. Dia tidak terpengaruh dengan orang-orang lain yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak terpengaruh itu. Dan itulah yang harus kita lakukan. Walaupun sekitar kita, mungkin walaupun teman kita, ada yang berbohong, ada yang berkata-kata kasar, tapi apa yang Tuhan katakan, jangan kamu seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah pada waktu Tuhan mengatakan, kamu tidak seperti itu, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu tidak boleh berbohong, kamu tidak boleh mencuri. Lakukanlah, tetap lakukan walaupun sekitarmu, walaupun temanmu, atau siapapun yang ada di sekelilingmu itu melakukannya. Karena yang mereka lakukan itu jahat di mata Tuhan. Apa kamu mau menjadi jahat di mata Tuhan? Tidak kan? Maka yang harus kamu lakukan adalah sama seperti yang Nuh lakukan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, dua hal ini kita harus bisa menanamkan di hati kita. Bagaimana kita mengikat diri kita dengan perintah Tuhan. Mengikat diri kita dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan. Semua itu sudah Tuhan katakan dalam firman-Nya. Semua sudah Tuhan katakan di dalam Alkitab. Di dalam firman-Nya itu sudah Tuhan mengatakan apa yang harus kita lakukan. Apa saja yang harus kita pelajari. Apa yang harus kita patuhi. Apa yang harus kita tidak lakukan. Semua sudah Tuhan katakan, semua sudah Tuhan tulis. Dan yang kita perlu adalah terus-menerus belajar, membacanya, berulang-ulang. Setelah membacanya, kita lakukan. Setelah membacanya, kita renungkan, kita lakukan. Itu. Dan yang kedua adalah tentang baju zirah. Baju zirah keadilan. Di mana kita, walaupun kondisi sekitar kita itu tidak memungkinkan kita untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Membuat hidup kita itu tetap kepada perintah Tuhan. Tapi kita
tetap harus setia di dalam Tuhan. Tetap mau untuk dekat dengan Tuhan, tetap setia merenungkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan mendapati kita setia, mendapati kita tidak sama dengan dunia ini. Oke. Sebagai kunci dari firman Tuhan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita buka di Efesus 6 ayat 14. Yang bunyinya seperti ini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ya, kita ingat bahwa Tuhan ada untuk kita. Tuhan ada untuk menolong kita. Jadi jangan pernah takut untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mau belajar, sekali jatuh tidak apa-apa. Kita mau kemudian bangkit lagi untuk belajar. Jadi kita hari ini kita akan belajar untuk berkomitmen di dalam perintah Tuhan dan menjaga hidup kita untuk tetap kudus dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Untuk menutup ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh belajar bahwa Tuhan menghendaki kami untuk
bersama-sama di dalam-Mu, bersama-sama tumbuh di dalam kasih karunia-Mu dan merasakan betapa Engkau mengasihi kami. Kami belajar Tuhan hari ini untuk kami berkomitmen berpegang kepada firman-Mu dan kami mau menjagai hidup kami di dalam kasih karunia-Mu sehingga Engkau mendapati kami setia di dalam kehidupan kami, mendapati kami setia mengikuti-Mu sampai akhirnya Engkau boleh Tuhan melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Boleh melihat bahwa kami hidup setia di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami selama-lamanya. Amin.